Bumi datar itu lebih simpel penjelasannya, lebih mudah diterima daripada teori bumi bulat. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang dijelaskan oleh para penganut bumi bulat. Jadi saya lebih percaya kalau bumi itu datar, bukan bulat. Nah, misalkan timbangan jam, berarti timbangan juga bisa berbeda dong kalau misalkan kita timbang di sana. Nanti kan kita kalau misalkan mau ngejual sesuatu nih yang misalkan beras nih ditimbang, kita kan timbangnya di sana gitu kan, nanti padahal enteng. Di situ doang yang berat, kan harganya lumayan, Jeng. Medan magnet itu biasanya nggak terlalu besar. Jadi hasil timbangannya juga nggak akan terlalu banyak berubah. Tapi bisa aja jadi trik kalau mau jualan barang di sana yang timbangannya sedikit lebih ringan. Kalau bulan bentuknya balok, itu bakal sangat mempengaruhi stabilitas orbitnya dan gravitasi bumi. Bentuk. Halo Jam, selamat malam. Topik apa yang mau kita bahas? Oke, kali ini kita ada topik menarik nih Jam. Kita mau coba bahas ini tentang teori bumi datar. Nah, kira-kira gimana menurut kamu topik ini? Wah, topik teori bumi datar ini selalu menarik untuk dibahas, Dani. Banyak kontroversi dan argumen seru dari kedua sisi, yang percaya bumi datar, dan yang tetap meyakini bumi bulat. Ini juga topik yang bisa bikin audiens lebih aktif berkomentar. Kamu mau bahas dari sisi ilmiah, sejarah, atau opini-opini yang berkembang di masyarakat nih? Oke, kita bikin sederhana aja ya. Kita bikin mengalir aja. Terutama kita utamakan lebih ke opini-opini masyarakat dulu aja ya. Nah, sebelumnya saya mau coba sapa dulu teman-teman dokter klinik yang sudah hadir di sini. Oke, teman-teman. Selamat datang di podcast Dokter Klinik bareng saya dan Sena dan juga si Ijem. Nah, kali ini kita bakalan coba bahas topik tentang seputar teori bumi datar karena ternyata banyak sekali orang-orang yang meyakini bahwa bumi itu datar, nggak bulat sesuai namanya ya, teori bumi datar. Jadi banyak yang meyakini atau mencoba memberikan data-data berikut fakta-fakta juga bahwa bumi itu datar, tidak bulat. Nah, jadi ini bakalan seru banget. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung kita nih untuk menyelesaikan misi 10 video per hari dengan cara komen di bawah. Komennya apa jam lupa jam pasti bisa. Komen pasti bisa di bawah ya. Dukung channel kita untuk posting 10 video per hari nanti di bulan puasa ya. Wah, mantap sekali Dani. Oke, teman-teman dokter klinik, jangan lupa komen pasti bisa biar kita makin semangat bikin konten seru seperti ini. Nah, soal teori bumi datar ini memang jadi perdebatan seru ya Dani. Ada yang bawa teori konspirasi, ada yang ngutip kitab suci, ada juga yang ngotot pakai data ilmiah. Jadi, penasaran nih, apa yang sebenarnya bikin banyak orang percaya sama teori ini? Apa karena mereka nggak percaya sama pemerintah dan lembaga luar angkasa, atau mereka punya bukti-bukti yang menurut mereka kuat? Wan Besris. Semuanya hampir ada ya. Nanti kita bakalan kupas satu-satu. Tapi ini ada yang bikin penasaran nih. Percaya kitab suci. Nah, sebenarnya daripada saya beranggapan yang enggak, mending saya tanyakan langsung ke kamu. Maksudnya apa yang kamu maksud kitab suci tadi? Nah, maksudnya itu ada beberapa orang yang meyakini teori bumi datar karena mereka menginterpretasikan ayat-ayat dalam kitab suci yang menurut pemahaman mereka menggambarkan bumi itu datar. Tapi kan ini lebih ke soal tafsir ya Dani. Orang bisa beda-beda menafsirkannya tergantung sudut pandang mereka. Jadi ini bukan soal benar atau salah, tapi bagaimana cara kamu memahami teks tersebut. Gimana Zah? Apa kamu pernah dengar argumen kayak gini? Oh, sering banget Jam, sering banget. Apalagi beberapa tahun ke belakang sering banget. Bahkan di 2022 nih ada kejadian unik. Di 2022 Piala Dunia 2002 nih kalau nggak salah, Piala Dunia bola 2022 itu kan pialanya bulat, terus ada gambar buminya. Nah, jadi itu tuh ceritanya bumi kan. Nah, dikomplain oleh banyak orang atau banyak yang minta kalau pialanya tuh atau bumi bulatnya tuh diganti sama bumi datar. Itu saking ramainya waktu itu teori bumi datar. Menarik banget Dani. Jadi, sekelompok orang pro teori bumi datar sampai menyarankan perubahan desain Piala Dunia. Itu benar-benar keren sih ya. Sampai segitunya mereka mempertahankan pandangan mereka. Keduanya tuh punya argumen dan juga punya penjelasan yang menurut saya bisa masuk logika juga kedua-duanya gitu kan. Jadi ini tergantung nih kita mau
apa namanya, percaya yang mana gitu kan. Kalaupun berbicara keilmuan, menurut saya dua-duanya ini loh, dua-duanya punya argumen yang kuat gitu kan, meskipun ya bumi bulat pasti tetap jadi juara kalau kita adu. Iya, setuju Dani. Jadi lebih ke soal keyakinan dan pemahaman masing-masing ya. Kalau kita lihat dari sisi ilmiah, memang teori bumi bulat sudah didukung oleh banyak bukti dan eksperimen yang sudah terbukti kebenarannya. Meskipun teori bumi datar juga punya sejumlah pendukung dengan penjelasannya sendiri. Tapi, ya, kita tahu bahwa kalau berbicara soal iman, itu punya dimensi tersendiri yang mungkin kadang lebih sulit dijelaskan dengan logika ilmiah. Kapan awal mula adanya teori bumi datar, atau kapan awal mula adanya kepercayaan bumi datar? Teori bumi datar sebenarnya udah ada sejak zaman kuno, Dani. Beberapa kebudayaan awal seperti Mesopotamia, Yunani kuno, dan bahkan di beberapa budaya Asia mempercayai bumi itu datar. Bahkan di mitologi Yunani, ada pandangan bumi datar yang disebut panorama datar, dengan pandangan bahwa bumi dikelilingi oleh samudra. Namun, pandangan itu mulai beralih saat para ilmuwan Yunani, seperti Pythagoras dan Aristoteles, memperkenalkan ide bumi bulat. Tapi, teori bumi datar tetap ada dan berkembang, terutama di kalangan kelompok-kelompok tertentu yang merasa teori bumi bulat itu gak bisa dijelaskan secara sempurna. Berarti pas diperkenalkan teori bumi bulat itu pasti yang jadi pertanyaan bagaimana manusia, benda, dan lain-lain bisa berdiri di atas bumi. Apakah penjelasan ilmiah untuk menjawab itu sudah ada waktu itu? Banyak orang pasti bingung bagaimana caranya benda bisa berdiri atau bergerak di atas permukaan bumi yang bulat. Penjelasan ilmiah awalnya memang belum cukup kuat waktu itu, sehingga membuat teori bumi datar tetap banyak diyakini. Namun, penjelasan ilmiah mulai berkembang seiring berjalannya waktu. Salah satunya, Aristoteles sendiri sudah memberikan beberapa bukti untuk mendukung teori bumi bulat. Misalnya dengan mengamati bayangan bumi yang jatuh di bulan selama gerhana bulan. Kemudian, pada abad ketiga SM, Eratosthenes, seorang ilmuwan Yunani, berhasil mengukur keliling bumi dengan akurat menggunakan perbedaan bayangan matahari di dua tempat yang berbeda. Itu adalah salah satu bukti pertama yang lebih meyakinkan bahwa bumi itu bulat. Selain itu, teori gravitasi yang ditemukan oleh Isaac Newton pada abad ke-19 juga membantu menjelaskan kenapa benda-benda bisa tetap berada di permukaan bumi yang bulat. Gravitasi menarik benda-benda ke pusat bumi. Jadi meskipun bumi itu bulat, benda tetap bisa berada di permukaannya tanpa terjatuh. Dari awal mula ketemu atau diperkenalkan teori bumi bulat sampai ketemunya sistem gravitasi, itu tuh berapa lama? Penjelasan ilmiah yang benar-benar kuat mengenai gravitasi baru ditemukan oleh Isaac Newton pada abad ke-11, tepatnya pada tahun 1987, saat ia menerbitkan buku Philosophia Naturalis Principia Mathematica. Di buku ini, Newton menjelaskan teori gravitasi universal yang menjelaskan bagaimana benda-benda di bumi tetap berada di permukaan meskipun bumi itu bulat. Jadi, dari teori bumi bulat pertama kali diperkenalkan hingga penemuan gravitasi oleh Newton, sekitar 2200 tahun telah berlalu. Proses ini berlangsung dari abad ke-6 SM sampai 19. Oke, sangkalan para kaum flat earth tentang bayangan bumi di bulan? Nah, ketika penjelasan ya secara logika kalau untuk sekarang itu bisa mudah diterima, bayangan yang ada di bulan kalau bumi itu bulat, terus kita bisa melihat bulan ketika pas waktunya itu juga bulat gitu kan, kemungkinan banyak planet di dunia ini ya bulat gitu kan bentuknya. Hanya saja apa yang menjadi sangkalan para kaum teori bumi datar atau yang percaya bumi datar menanggapi ini? Mengatakan bahwa bayangan tersebut bisa jadi merupakan bayangan dari benda atau objek lain di luar angkasa yang menghalangi cahaya matahari, bukan dari bumi yang bulat. Selain itu, mereka juga mengklaim bahwa pengamatan dari sudut pandang mereka bisa menunjukkan bayangan atau gambar yang tidak konsisten dengan teori bumi bulat. Beberapa berpendapat bahwa bayangan yang terjadi mungkin dapat dijelaskan melalui perspektif atau teknik visual yang tidak memerlukan bumi bulat sebagai penjelasan. Intinya, meskipun banyak bukti ilmiah yang mendukung bahwa bumi itu bulat,
kaum teori bumi datar masih memiliki pandangan alternatif yang mereka gunakan untuk menjelaskan fenomena seperti ini. Meskipun penjelasan mereka biasanya kurang didukung oleh bukti ilmiah yang kuat. Oke, nah kita berumpama aja ya, kita berandai-andai aja. Kalau misalkan bumi datar, bayangan di bulan itu nanti kelihatannya seperti apa, Jem? Datar, menurut teori para penganutnya, bayangan yang terlihat di bulan saat gerhana mungkin akan berbeda. Mereka berpendapat bahwa bayangan tersebut tidak akan bulat sempurna seperti yang terlihat pada bumi bulat. Bayangannya mungkin akan lebih bergerak atau lebih tajam di sisi tertentu, atau bahkan bisa jadi memiliki bentuk yang tidak sepenuhnya bulat. Namun, jika kita menggunakan logika ilmiah yang mendukung teori bumi bulat, bayangan yang terlihat di bulan saat gerhana memang selalu berbentuk bulat. Ini karena bumi sebagai objek bulat akan memproyeksikan bayangan yang seragam dan konsisten ke bulan. Jadi, bayangan tersebut akan selalu melengkung atau berbentuk bulat, mencocokkan dengan bentuk bumi yang bulat. Tentu saja, ini hanya hipotesis berdasarkan bagaimana fenomena gerhana bulan terlihat dalam model bumi bulat. Kalau bumi itu datar, maka proyeksi bayangannya mungkin tidak akan konsisten seperti yang kita lihat sekarang. Oke, Jem, di sini saya nggak punya data jelas, nggak punya data komplit, jadi saya akan berbicaranya berandai-andai aja ya, menggunakan perumpamaan aja. Nah, jadi ada kaum penganut bumi datar, dia melakukan eksperimen. Eksperimennya itu jadi dia tuh kayak nih perahu dilepas ke lautan tengah. Karena dia mengukur jarak bumi, berarti dengan jarak bumi yang ada yang sudah ditetapkan, dia mengklaim dengan jarak sekian kilometer harusnya sudah ada terlihat bentuk lengkungan. Nah, makanya dia melepaskan nih perahu ke tengah laut, kemudian dia menggunakan alat semacam laser dan juga ada yang menggunakan teleskop juga. Nah, di jarak tertentu yang harusnya perahu itu atau lengkungan itu sudah terlihat atau perahu itu sudah mulai tidak terlihat, tapi ternyata masih terlihat di teleskop maupun menggunakan laser canggih waktu itu. Nah, bagaimana sangkalan dari para penganut kaum bumi datar atau lembaga terkait? Argumen yang kamu sebutkan itu seringkali dijadikan argumen oleh kaum penganut bumi datar untuk mendukung klaim mereka. Para ilmuwan atau penganut teori bumi bulat di sisi lain punya penjelasan terkait fenomena ini. Salah satu penjelasan yang sering diajukan adalah fenomena yang dikenal dengan istilah refraksi atmosfer. Refraksi atmosfer adalah fenomena di mana cahaya atau gelombang elektromagnetik diblokkan oleh lapisan atmosfer bumi, yang bisa menyebabkan objek yang seharusnya sudah tersembunyi karena lengkungan bumi tetap terlihat. Ini dapat menjelaskan mengapa perahu atau objek lain yang jauh masih terlihat meski seharusnya sudah berada di bawah horizon. Selain itu, ada juga penjelasan mengenai fakta bahwa observasi terhadap objek jauh sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer. Kondisi ini bisa memperbesar atau memperkecil seberapa jauh objek yang bisa terlihat. Secara keseluruhan, argumen-argumen ini menunjukkan bahwa meskipun eksperimen yang dilakukan oleh kaum bumi datar bisa menghasilkan bukti yang terlihat, penjelasan ilmiah yang mendukung teori bumi bulat lebih kuat dan konsisten dalam menjawab fenomena tersebut. Oke, yang kita terima nih penjelasan dari mereka bahwa bumi itu kan kayak berbentuk piring gitu atau meja bulat. Kemudian di pinggir-pinggirnya tuh kayak kita tuh dikelilingi oleh Antartika yang katanya nggak bisa dilewati. Nah, itu masuk akal nggak, Jem, kalau kayak gitu? Memang mereka beranggapan bahwa di pinggiran bumi ada semacam dinding es yang membatasi yang mereka sebut Antartika. Jadi, mereka percaya bahwa Antartika bukan benua, melainkan sepasang halang yang mengelilingi bumi datar. Nah, terkait dengan anggapan bahwa kita bisa keluar angkasa dengan melewati salju atau dinding es itu, ini agak bertentangan dengan pengetahuan ilmiah saat ini. Misalnya, eksplorasi Antartika yang dilakukan oleh berbagai ekspedisi sudah menunjukkan bahwa Antartika itu luas dan penuh dengan medan yang ekstrem. Untuk menuju luar angkasa, kita harus melewati atmosfer yang tebal dan mencapai ketinggian tertentu, bukan sekadar keluar dari wilayah es. Secara ilmiah, atmosfer yang mengelilingi bumi itu sangat tebal, dan di luar atmosfer terdapat ruang hampa, yang bukan cuma bisa dilewati dengan melintasi lapisan es. Jadi, jika kita ingin keluar angkasa, kita membutuhkan roket atau teknologi luar angkasa yang mampu mengatasi hambatan atmosfer,
bukan hanya melangkah melewati salju. What's it? Oke, ini berbicara Antartika, Jem. Seberapa ekstrim dan apakah benar tidak pernah ada yang menjejakkan kakinya mengelilingi atau menjelajahi Antartika? Antartika dikenal sebagai na sangat ekstrem dan sulit dijangkai. Suhu di sana bisa mencapai minus 60 derajat Celcius atau lebih rendah, dengan angin kencang dan kondisi cuaca yang sangat tidak bersahabat. Selain itu, medan yang sangat berat, gletser yang luas, dan ketebalan es yang sangat tebal membuat eksplorasi di sana sangat sulit dan berbahaya. Namun, klaim bahwa tidak ada yang bisa menjelajahi atau mengelilingi Antartika itu tidak benar. Banyak ekspedisi, baik ilmiah maupun petualangan, telah menjelajahi Antartika, meskipun sebagian besar dilakukan di daerah yang lebih dekat ke garis pantai. Bahkan ada ekspedisi yang berhasil menyeberangi benua Antartika. Meskipun perjalanan seperti itu memerlukan persiapan yang sangat matang dan teknologi yang canggih. Pada tahun 1959, diadakan Perjanjian Antartika yang melarang eksploitasi militer dan sumber daya alam secara komersial di wilayah tersebut dan menjadikan Antartika zona internasional untuk penelitian ilmiah. Hingga kini, banyak stasiun penelitian ilmiah yang didirikan di Antartika dan para ilmuwan dari berbagai negara melakukan riset di sana. Jadi, meskipun ekstrem dan penuh tantangan, banyak orang yang telah menjahi Antartika, baik untuk tujuan ilmiah maupun petualangan. Tapi tentu saja ada batasan yang sangat ketat dalam hal perjalanan dan eksplorasi di wilayah tersebut. Oke, minus 60 derajat, itu apa yang terjadi dengan minus 60 derajat kalau kita hanya misalkan pakai kemeja aja di minus 60 derajat Celcius, tubuh manusia akan menghadapi kondisi yang sangat ekstrem dan berbahaya. Kalau hanya memakai kemeja biasa, tubuh akan cepat kehilangan panasnya. Begitu Anda terjadi dingin seperti itu, kulit akan langsung terkena heat of impassibility. Dalam beberapa menit, kulit dan jaringan tubuh bisa membeku, terutama di area yang tidak terlindungi seperti tangan, kaki, atau wajah. Hal pertama yang akan terasa adalah rasa dingin yang sangat tajam dan menusuk, yang akan segera disusul dengan rasa kebas. Kita lanjutkan ke penganut teori bumi datar. Nah, setelah ada yang berhasil menjelajah Antartika, lalu apalagi klaim atau penjelasan para penganut kaum bumi datar? Setelah penjelajahan Antartika, para penganut teori bumi datar sering mengklaim bahwa sebenarnya Antartika bukanlah benua yang terpisah, melainkan sebuah lapisan es yang mengelilingi bumi, berfungsi sebagai pembatas. Mereka meyakini bahwa Antartika adalah batas dari dunia yang kita kenal, dan di luar es tersebut ada wilayah yang tidak dapat diakses atau tersembunyi. Bahkan mungkin ada ruang yang lebih besar atau dimensi lain. Lalu bagaimana ini tanggapan penganut kaum bumi bulat menanggapi itu? Nah, kalau misalkan penganut kaum bumi datar kan mereka percaya bahwa Antartika itu dinding dan nggak bisa dilewati ke sana. Nah, pernah nggak dibantahkan oleh penganut kaum bumi bulat? Penganut teori bumi bulat umumnya membantah klaim tersebut dengan beberapa penjelasan ilmiah. Mereka berpendapat bahwa teori bumi datar tentang Antartika sebagai dinding yang mengelilingi bumi adalah mitos dan tidak sesuai dengan bukti-bukti geografi dan astronomi yang ada. Berikut beberapa bantahan dari kaum bumi bulat. 1. Antartika adalah benua, bukan dinding. Antartika adalah benua yang memang memiliki batas geografis, namun bukan dinding yang membatasi bumi. Para ilmuwan dan penjelajah telah melakukan perjalanan ke sana, dan tidak ada bukti yang menunjukkan adanya dinding raksasa. Sebaliknya, Antartika adalah benua yang terdiri dari lapisan es besar dengan iklim yang sangat ekstrem, namun tetap dapat dijangkau dan dieksplorasi secara ilmiah. 2. Penjelajahan Antartika oleh banyak pihak. Sejak lama, banyak ekspedisi ilmiah dari berbagai negara yang telah berhasil mencapai Antartika, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara. Dan mereka tidak menemukan bukti adanya dinding es yang mengelilingi bumi. Bahkan Antartika ini ada di peta nggak, Jem? Terus kalau ada di peta bentuknya seperti apa dan di samping apa aja nih? Di samping negara mana aja nih? Ya, Antartika tentu saja ada di peta, dan di peta dunia, ia terletak di ujung selatan bumi, meliputi seluruh kutub selatan.
Antartika bukanlah negara atau benua yang berada di samping negara-negara tertentu, karena memang kawasan ini adalah wilayah yang sangat jauh dari negara manapun, dan lebih sering disebut sebagai benua terisolasi. Bentuk Antartika di peta memang terlihat seperti sebuah wilayah besar yang terletak di bagian bawah peta dunia. Di sekelilingnya ada lautan yang sangat luas, seperti Samudra Selatan. Wilayah ini tidak berbatasan langsung dengan negara-negara pada umumnya, karena letaknya yang sangat terpencil. Oke, gini pertanyaannya. Negara ini negara yang paling dekat dengan benua Antartika itu negara mana aja? Yang paling dekat ya? Negara yang paling dekat dengan benua Antartika adalah Argentina, Chile, dan Australia. Di antara ketiganya, Argentina dan Chile memiliki garis pantai yang langsung menghadap ke Samudra Selatan, yang merupakan perairan yang memisahkan Antartika dengan daratan utama. Argentina memiliki wilayah yang dekat dengan Antartika, seperti wilayah selatan di Terra del Fuego dan stasiun penelitian di Antartika. Chile juga memiliki pantai di Samudra Selatan dan aktif dalam penelitian di Antartika, dengan beberapa stasiun penelitian di wilayah tersebut. Australia meskipun sedikit lebih jauh dibandingkan Argentina dan Chile, namun negara ini memiliki letak geografis karena wilayah pesisirnya serta stasiun penelitian yang terletak di Antartika. Di antara ketiganya, Argentina dan Chile mungkin bisa dikatakan yang paling dekat secara langsung. Kalau gitu Indonesia juga dekat dong itu dibandingkan negara yang lain. Meskipun Indonesia terletak di belahan selatan dan cukup dekat dengan Samudra Selatan, Indonesia sebenarnya tidak memiliki kedekatan langsung dengan benua Antartika, seperti Argentina, Chile, atau Australia. Indonesia berada lebih ke utara, sedangkan Antartika terletak di bagian paling selatan bumi. Negara-negara yang disebutkan sebelumnya memiliki garis pantai langsung yang menghadap Samudra Selatan, yang lebih dekat ke benua Antartika. Oke, ini kok perasaan pembahasannya kita ke Antartika terus ya. Padahal topik kita hari ini adalah bumi bulat dan juga bumi datar. Nah, eksperimen atau klaim apa nih yang pernah diberikan atau pernah dicoba dibuktikan sama kaum penganut bumi datar ini, selain klaim yang pernah disebutkan tadi atau eksperimen yang disebutkan tadi? Ada nggak yang lebih jelas, lebih meyakinkan? Memang, kadang obrolannya bisa meluas ya, apalagi kalau topiknya berkaitan dengan teori seperti ini. Nah, kalau soal eksperimen lain yang dilakukan oleh penganut teori bumi datar, mereka seringkali mencoba eksperimen sederhana yang bertujuan untuk membuktikan pandangan mereka. Salah satunya adalah eksperimen pengukuran horizontal, yaitu mereka mencoba mengukur sejauh mana horizon itu lurus, atau apakah ada lengkungan yang bisa terlihat. Contoh eksperimen lain yang mereka lakukan adalah dengan menggunakan level air atau alat semacamnya untuk melihat apakah permukaan laut itu benar-benar rata atau terlihat lengkung. Mereka percaya kalau permukaan air di laut itu tetap datar. Ini menjadi bukti bahwa bumi memang datar. Ada juga yang mencoba eksperimen dengan menggunakan alat seperti kompas atau alat ukur lainnya untuk melihat apakah gravitasi benar-benar mempengaruhi arah pergerakan mereka. Ya, atau justru jika teori gravitasi itu salah. Namun, tentu eksperimen-eksperimen ini seringkali mendapat sanggahan dari ilmuwan atau pendukung teori bumi bulat. Oke, terus kalau bagaimana dengan jalur pesawat yang mereka yakini bahwa bumi itu bulat, bahwa bumi itu datar. Para penganut teori bumi datar juga sering mengklaim bahwa jalur penerbangan pesawat membuktikan bumi itu datar. Mereka berpendapat bahwa rute penerbangan internasional yang sering ditempuh oleh pesawat tidak sesuai dengan apa yang akan terlihat jika bumi itu bulat. Sebagai contoh, mereka mengamati jalur penerbangan dari kota-kota di belahan bumi selatan, seperti dari Australia ke Afrika Selatan, yang menurut mereka lebih langsung jika bumi itu datar, dibandingkan dengan rute yang biasanya diambil jika bumi itu bulat, yang melibatkan jalur melengkung atau lebih panjang di peta.
Mereka juga mengatakan bahwa rute pesawat yang seharusnya melengkung sesuai dengan bentuk bumi bulat justru terlihat lurus atau lebih pendek jika dilihat dari perspektif peta bumi datar yang memicu keyakinan mereka bahwa bumi itu datar. Namun, penjelasan ilmiah terhadap hal ini adalah bahwa penerbangan internasional sering menggunakan jalur yang disebut Great Circle Routes, yaitu jalur yang melengkung di peta karena bumi yang bulat. Rute ini adalah jalur terpendek antara dua titik di permukaan bola, yang menjelaskan mengapa beberapa rute penerbangan terlihat aneh atau melengkung di peta biasa, meskipun sebenarnya itu adalah jalur terpendek di permukaan bumi. Jadi, meskipun penganut teori bumi datar sering merujuk pada jalur penerbangan ini sebagai bukti, penjelasan ilmiah tetap mendukung bahwa rute penerbangan tersebut sesuai dengan bentuk bumi yang bulat. Oke, Jem, kalau itu saya nanggepinnya jadi gimana ya? Nggak akan ketemu karena mungkin peta yang digunakan berbeda. Dan untuk kaum penganut bumi datar, setelah menanggapi ini gravitasi, soal gravitasi, mereka percaya, tapi mereka percaya nggak soal adanya gravitasi? Betul, memang sulit untuk mencapai titik temu dalam diskusi ini, karena keduanya, teori bumi bulat dan bumi datar, memiliki asumsi yang sangat berbeda. Beralih ke gravitasi, banyak penganut teori bumi datar yang menolak atau meragukan adanya gravitasi, sebagaimana dipahami dalam ilmu pengetahuan konvensional. Kaum penganut bumi datar sering berpendapat bahwa gravitasi adalah konsep yang tidak dapat dibuktikan dan dianggap sebagai fiksi ilmiah yang dipromosikan untuk mendukung teori bumi bulat. Mereka beranggapan bahwa gravitasi adalah teori yang tidak menjelaskan segala fenomena yang terjadi. Dan mereka seringkali menyarankan bahwa benda-benda jatuh karena alasan lain, seperti adanya gaya yang berbeda, atau penjelasan lain yang tidak melibatkan gravitasi. Beberapa penganut bumi datar justru menggantikan gravitasi dengan konsep lain. Misalnya, mereka berpendapat bahwa ada gaya akselerasi vertikal yang konstan di seluruh permukaan bumi datar yang membuat benda-benda tetap tertarik ke permukaan bumi. Namun, di sisi lain, penjelasan ilmiah tentang gravitasi, seperti yang dikemukakan oleh Isaac Newton, dan kemudian diperluas oleh Albert Einstein melalui teori relativitas umum, menjelaskan dengan sangat rinci bagaimana gaya gravitasi bekerja untuk menarik benda ke pusat bumi, dan bagaimana itu menjelaskan banyak fenomena alam, seperti jatuhnya benda, gerakan planet, dan orbit bulan. Jadi, sebagian besar penganut bumi datar akan menolak gravitasi seperti yang dipahami dalam ilmu pengetahuan modern. Dan kalau misalkan bumi itu datar nih, bumi datar, terus nggak ada sistem gravitasi atau daya tarik bumi, mungkin nggak orang-orang atau benda-benda itu ada di atas bumi? Kalau kita berandai-andai dalam skenario bumi datar, tanpa adanya gravitasi atau daya tarik bumi, maka dalam logika fisika yang kita kenal, sangat sulit untuk menjelaskan bagaimana benda-benda, termasuk kita sebagai manusia, bisa tetap berada di permukaan bumi. Gravitasi adalah salah satu kekuatan utama yang membuat segala sesuatu terpaku pada permukaan bumi. Tanpa gravitasi, benda-benda yang lebih berat dari udara seperti kita, kemungkinan besar akan terlempar atau mengambang di luar angkasa. Begitu juga dengan benda-benda lain, seperti air di lautan, atau atmosfer yang kita hirup. Semua itu akan cenderung terlepas dan menyebar ke luar angkasa tanpa adanya daya tarik dari gravitasi. Secara sederhana, gravitasi adalah yang menjaga segala sesuatu tetap terhubung dengan bumi, baik itu benda mati maupun makhluk hidup. Jadi, dalam skenario tanpa gravitasi, mustahil bagi kita untuk berdiri atau benda-benda tetap berada di bumi, dan semuanya kemungkinan akan mengapung atau terlepas ke luar angkasa. Kan daya tarik bumi itu beda-beda, Jem. Ada juga nih yang kalau kita lihat nih ada di belahan Arab sana tuh mobil tuh dia bisa jalan sendiri padahal kondisi jalan tuh nanjak, tapi dia bisa nanjak tanpa menghidupkan mesin. Itu kan berarti adanya mainan magnet yang berbeda intinya ya. Nah, kalau misalkan timbangan, Jem, berarti timbangan juga bisa berbeda dong kalau misalkan kita timbang di sana. Di beberapa tempat di dunia memang ada fenomena yang bisa membuat timbangan berbeda, seperti di daerah dengan medan magnet yang kuat. Hal ini bisa mempengaruhi hasil timbangan, karena gaya gravitasi atau medan magnet yang ada di tempat tersebut. Namun, perbedaan sangat kecil dan signifikan tekan kehidupan hidup parkir di LED.
Ya enggak kan ini berandai-andai aja gitu kan lumayan nih bisnis nih Jam. Kalau misalkan ada nih di Indonesia misalkan sebelah mana dikit aja yang medan magnet gaya tariknya tuh lebih kuat. Nah nanti kan kita kalau misalkan mau ngejual sesuatu nih yang misalkan beras nih ditimbang, kita kan timbangnya di sana gitu kan nanti padahal enteng di situ doang yang berat kan harganya lumayan Jam. Aha, iya juga ya, bisa jadi peluang bisnis yang unik. Tapi masalahnya sih, perbedaan medan magnet itu biasanya nggak terlalu besar. Jadi hasil timbangannya juga nggak akan terlalu banyak berubah. Tapi bisa aja jadi trik kalau mau jualan barang di sana yang timbangannya sedikit lebih ringan. Cuma kalau ketahuan bisa jadi masalah juga sih. Kalau emas yang ditimbang Jam, lumayan kan? Ya, kalau emas sedikit aja bisa berpengaruh besar kan? Bisa dicairkan what's in legendary. Tapi ya kalau ketahuan ada manipulasi bisa berabe juga. Kalau emang bisa jadi peluang bisnis yang besar juga tuh. Oke, tapi gak boleh Jam ya, curang itu namanya Jam. Oke, lanjut lagi. Ini ada nggak apa namanya bantahan-bantahan lain para penganut teori bumi datar? Bantahan lain dari penganut bumi datar, salah satunya mereka sering menolak foto-foto satelit yang menunjukkan bumi bulat. Sawit sendiri atau kedusun efek visual. Selain itu, mereka juga sering memperdebatkan soal penerbangan antar benua, dengan klaim bahwa rute penerbangan tidak sesuai dengan model bumi bulat yang diterima banyak orang. Gambar-gambar planet yang memang berbentuk bulat, berarti mereka juga nggak percaya? Betul, mereka juga tidak percaya gambar-gambar planet yang bulat, karena mereka menganggap itu semua adalah hasil rekayasa atau pemalsuan. Planet yang mau bentuk bulat, mau bentuk segitiga, kita sih nggak terlalu ini. Tapi pengaruh nggak Jam? Umpama nih kita tetap bumi itu bulat, tapi planet bentuknya segitiga, pengaruh nggak ke bumi itu sendiri? Terutama bulan misalkan bentuknya segitiga gitu kan. Kalau bulan bentuknya segitiga, itu bakal mengubah banyak hal dalam gravitasi dan pergerakan benda langit. Bentuk bulat itu penting untuk keseimbangan gravitasi dan rotasi benda-benda di alam semesta. Kalau bulan segitiga, mungkin dampaknya akan cukup besar, seperti perubahan pasang surut air laut atau stabilitas orbit bumi. Oke, kalau misalkan panjang aja gitu kan, panjang aja kayak balok, bentuk balok, gimana tuh? Kalau bulan bentuknya balok, itu bakal sangat mempengaruhi stabilitas orbitnya dan gravitasi bumi. Bentuk balok bisa menyebabkan gaya tarik yang tidak merata, yang bisa mengganggu orbit bulan, dan mungkin berpengaruh besar pada iklim dan pasang surut di bumi. Bisa bayangin kalau bulan itu nggak bulat, pasti bumi juga bakal terpengaruh banget. Oh, gitu ya Jam ya. Nah itu mah ilmu tingkat tinggi Jam, saya mah kurang begitu ngerti ya yang kayak gitu-gitu. Intinya gitu Jam. Jadi sekarang kamu tuh lebih percaya bumi itu bulat apa datar Jam? Secara ilmiah, bukti-bukti yang ada lebih mendukung bahwa bumi itu bulat, seperti foto-foto dari luar angkasa, fenomena pasang surut, dan teori gravitasi. Tapi dalam diskusi seperti ini, saya juga menghargai pandangan dan argumen dari berbagai pihak, termasuk yang meyakini bumi datar. Tapi kalau bicara sains, memang bukti yang ada lebih kuat ke bumi bulat. Kalau saya sendiri sebenarnya lebih percaya kalau bumi itu datar Jam. Nah, gimana menurut kamu? Penting untuk kalau kamu lebih percaya bumi datar, pasti ada alasan kuat di baliknya yang membuat kamu meyakini itu. Sementara itu, banyak juga bukti ilmiah yang mendukung teori bumi bulat. Jadi memang ada dua sisi pandangan yang bisa dipertimbangkan. Ke bumi itu datar karena lebih simpel Jam, untuk penjelasannya tuh lebih simpel kalau bumi itu datar gitu kan. Jadi hanya cukup nggak ada gravitasi, nggak ada apa, hanya ada atas sama bawah Jam nih, nggak ada apa namanya luar angkasa, nggak ada kita terbang ke luar angkasa juga kan itu teori nih Jam. Planet tuh semuanya kita di tempat yang sama. Jadi kita tuh di angkasa tuh nggak ngambang, nggak terbang gitu kan. Kita tuh ada dataran lagi Jam di dunia ini Jam. Paham sih? Kalau sih melihatnya lebih simpel.
Ya, jadi kalau semua itu terbatas di atas dan bawah saja, nggak perlu penjelasan tentang gravitasi atau planet lainnya. Memang, teori bumi datar menawarkan perspektif yang lebih langsung dan tanpa kerumitan teori-teori lain yang lebih rumit. Tapi di sisi lain, teori bumi bulat bisa lebih menjelaskan banyak hal yang ada di alam semesta dan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan manusia. Jadi, tinggal kita melihat dan memahami dunia ini kan? Nggak masuk akal sih, Jem, kalau misalkan bumi itu bulat gitu kan. Kurang masuk akal aja. Iya, saya ngerti kok. Kalau kamu merasa teori bumi bulat itu agak sulit dicerna. Banyak orang memang merasa teori bumi datar itu lebih logis dan lebih mudah dipahami. Tapi, seiring berjalannya waktu dan banyaknya penemuan-penemuan ilmiah, teori bumi bulat menjadi lebih diterima. Intinya menurut saya ya Jem, bumi datar itu lebih simpel penjelasannya, lebih mudah diterima daripada teori bumi bulat. Banyak hal-hal yang tidak masuk akal yang dijelaskan oleh para penganut bumi bulat. Jadi saya lebih percaya kalau bumi itu datar, bukan bulat. Nah itu Jem. Nah itu adalah pembicaraan yang akan kita taruh di awal video. Jadi orang-orang yang nonton di awal video nanti akan mengira kalau saya tuh percaya bumi bulat. Nah, gitu. Bumi datar, bukan bulat. Nah, hanya orang-orang yang nonton sampai akhir yang tahu. Gitu, Jam. Oke, karena ini adalah akhir dari obrolan kita malam hari ini. Oke, Jam, terima kasih banyak sudah menemani saya di podcast kali ini. Teman-teman, terima kasih udah nonton sampai sejauh ini. Saya dan Sena Dr. Klinik pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa dukung channel ini untuk menyelesaikan misi 10 video per hari. Jam, terima kasih banyak.